Saya juga Ibu Tikewati. Saya nggak nyangka kita bisa bakal ketemu di sini ya. Si Aming itu, tiba-tiba nggak ada yang kenal. 30% gue sedih banget, men. Apakah gue sebenarnya tuh diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang perempuan, tapi Tuhan menguji gue dengan menaruh gue di tubuh laki-laki? Bagaimana orang Kristen itu melihat isu transgender? Buka Alkitab. Ya, membenci seorang pendosa itu kekristenan tidak pernah membenci. Yang ditolak adalah dosanya, Bukan orangnya. bukan orangnya. Apakah kamu adalah pribadi yang kamu pikirkan? Itu dulu. Ketika ada seorang cowok yang sampai pada kesimpulan aku nih lebih halus perasaannya, apakah harus dia mendefinisikan dia bahwa dia tuh trans? Dalam konteks ini, lu punya kewajiban untuk jadi berkat. Lu punya kewajiban, sebuah panggilan untuk tidak jadi batu sandungan. Karena itu, gendermu, ekspresinya, itu pun harus jadi berkat. Kok berarti gue mesti hidup dalam kepura-puraan kemunafikan? Tidak. Lu tetap bisa jadi seorang yang indah kok. Baik. Kamu indah, Julius. Teman-teman semua, apa kabar? Welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko. Andre Kenapa nggak biasa ya? tiba-tiba langsung dia mulai. Gue nggak mau basa-basi mulai sekarang. Gue Oke. mau lebih bijak, gue mau lebih wise. Terus gue udah cukur jenggot. Oke. Karena Anda dipanggil pendeta Bukan, pendeta gemuk, gemuk. si jenggot. Si jenggot. Dan ada yang mendoakan juga supaya lu diusir, ditengking dari Dari sini. obrolan katanya di komentar kita di video terakhir. Iya. Eksorsis gitu Iya, ya. yang video eksorsis. Ditengking roh bercanda-bercandanya Woi, Julius. itu satu, terus ada yang bilang itu yang depannya kok Andre siapa? Kenapa dia potong-potong terus? Iya, maaf ya. Enggak. Memang enggak. sengaja begitu. Kami Iya. ini suka ngobrol. Betul. Jadi jangan dianggap dia tidak sopan. Wes. Memang dia udah tidak sopan. jadi ya udahlah ya sambil menyelam minum aja. tapi gue suka liatin Apa tuh? komen-komen gitu. Pada akhirnya Iya, seneng ya. Ada Seneng. yang gimana ya? Apresiasi khusus Iya, lah kalau senang banget buat teman-teman yang sudah mensupport ya Hello God on Topic yang kita usahakan untuk terus mengangkat topik-topik terkini, Iya. topik-topik yang Iya. pasti jadi pembicaraan. Betul. Dan kita berharap kalau misalnya teman-teman Hello God on Topic jadi berkat, please share ke teman-teman yang lain juga karena siapa tahu ada orang lain yang juga butuh jawaban dari topik yang kalian lagi share. Iya, gue senang banget juga baru-baru ini kita menembus 20.000 views untuk salah satu topik hot, Jesus Revolution. Itu makanya dari dalam hati gue tuh teman-teman ya, thank you banget buat teman-teman semua. Satu, yang kedua, gue dari situ sadar kalau penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Haleluya. A little bit cheesy, but that's it gitu loh. That's it gitu loh. Dia harus semakin besar, kita harus Makin kecil. Salibnya makin kecil nggak? Salibnya, salibnya belum gue balikin loh. Salib Buat teman-teman yang nggak tahu konteks, maksudnya salib itu kemarin di episode sebelumnya Julius bawa salib segede gambreng yang berdebu. yang berdebu belum dilap sampai sekarang. Iya, Abis ini betul gue lap, gue janji buat bahas topik eksorsis. BTW kita move on ke this week topik ya teman-teman. Udah lihat thumbnail mungkin. Kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya kita takut untuk kita bahas, yang kita nggak biasa untuk kita bahas, tapi akhirnya timbullah sebuah kesadaran kalau kita perlu bahas ini. Ya karena mau nggak mau harus dibahas. Mau nggak mau harus dibahas. Mau lo yang sebut atau gue yang sebut? Ya betul teman-teman semua, topiknya adalah transgender. Kita belum pernah bahas loh. Jadi waktu tadi kita ngobrol-ngobrol terus kemudian akhirnya gue mengatakan kayaknya kita udah harus mau bahas deh. Soal masalah transgender. Kebetulan isunya sebenarnya sudah terjadi, udah lewat let's say 1 bulan. Iya. Isu yang tentang itu ya, sesuai dengan thumbnail yang teman-teman udah lihat juga. Wih, nice banget nih. Isinya berasal dari mana kok? Isunya berasal dari salah seorang artis yang Influencer bukan? sebenarnya dia itu kalau dihitung dalam jajaran artis Indonesia dia termasuk salah seorang yang influential banget ya pada iya. masanya. Oh, pada masanya. Jadi siapa namanya? Aming, ya. Iya. Jadi Aming ini seorang yang pernah pertama kali kondang itu atau muncul
terkenal itu di sebuah acara namanya Extravaganza. Yang udah lama. Lu Kalau dapat gak? Lu nonton gak? nonton? Gue nggak nonton, tapi gue kayak tahu show-nya. Oh, Trans gitu? TV bukan? Trans TV, iya. Trans TV. Ya, Oke, jadi di nice. Extravaganza dan dia punya penokohan karakternya kuat banget sebagai seorang Wanita. trans. Oh, bukan, Ya, trans. seorang yang muncul dengan gaya meskipun gendernya laki-laki tapi dia muncul dengan gaya feminin, gaya Iya. perempuan. Pokoknya dalam berbagai acara itu pasti gayanya Gayanya gimana ya sebutannya ya? Yang lebih normal baik gitu. ya gayanya Feminim. berlawanan. Feminim. Ya, Gayanya kayak feminim. gitu ya. Cuma waktu itu tuh dia kayak mengundang banyak ini nggak hujatan atau gimana gitu. Pada waktu itu kayaknya gue juga nonton ya, gue sering nonton ya. Oh sering. Ini Gue beneran sering keren. nonton. Iya, gue sering nonton. Extravaganza itu gue sering nonton dan memang penokohan karakternya kuat banget dia. Jadi dia kalau orang ngomong Aming itu pasti udah gayanya orang tahu itu gaya, mungkin saya nggak tahu ya apakah tepat dibilang gaya trans begitu. Ya, gue baru pertama kali denger juga itu sebenarnya dari podcast beberapa bulan lalu. Si Denny Sumargo pernah angkat podcast itu, cuma penampilannya lebih ini ya. Sudah lebih eh, tidak lagi menunjukkan feminin gitu ya. waktu itu di podcast itu dia masih Di podcast. dia masih beberapa bulan lalu dia masih. Oh gitu. Iya, dia masih menunjukkan beberapa penampilan itu karena gue pikir dia transgender beneran. Ternyata baru-baru ini yang viral ini karena dia berubah penampilan kok. Dia balik Jadi lagi, layaknya kan? seorang ya udah cowok biasa, orang biasa gitu yang jalan makanya banyak netizen bilang kaget loh kok penampilannya berubah banget. Iya, terus kemudian Penampilannya banyak yang cowok syukur banget, shock dianggap banget. Aming ini ya anyway Aming Muslim ya, Iya. dan dikatakan Aming itu sudah dikatakan bertobat begitu ya. Oh, Jadi katanya. sudah berpenampilan seperti laki-laki. Nah, cuma kalau gue baca dan gue nonton tadi, tadinya harus disebut tuh. Tadi dia bilang tuh emang semata-mata cuma buat kerjaan. Kata dia. Kata dia work gitu loh. Ini kerjaan dia, persona dia ke media dan juga entertainment. Makanya ketika dia diundang ke sebuah acara itu tadi, di acara party gitu, banyak kan artis-artis, banyak yang nggak kenalin. Lu tau gue tadi nontonnya di podcastnya Melanie Ricardo. Iya. Dia sampai bilang kayak dipikir dia wartawan. Enggak ada, maksudnya kayak gayanya gaya cowok banget, kurus, kayak jalan kayak biasa, mana ada yang kenali. Terus rambutnya tuh rambut tipis gitu loh kok. Iya. Jadi- Udah pokoknya penampilannya cowok banget. Ya. Penampilannya udah cowok banget. Terus Tadi dia tunjukin dia, aja. dia sempat bilang kalau sedih ya nggak ada yang kenalin. Sedih ya nggak ada yang kenalin. Nah, gue gitu. sempat nonton juga tuh di dalam sebuah talk show. Jadi si Aming itu digodain sama ada ya itulah Ivan Gunawan, iya. lalu Ruben Onsu ya, sama siapa lagi lah begitu. Terus gue bilang mana tahan sih lu gitu oke, kan, oke, maksudnya oke. mana tahan untuk maksudnya jadi berpenampilan laki-laki. Nah oke, itu adalah ceritanya. Jadi itu adalah cerita yang belakangan ini Ini terjadi. 1 bulan ini terjadi sebelumnya dan kita akhirnya merasa bahwa kita perlu angkat, kita perlu bicara soal masalah isu transgender. Tentu kita nggak bicarain Amingnya ya, Iya, karena iya. itu cuman hanya sekadar berita yang muncul begitu. Berita yang muncul. Tapi ada beberapa di antara kita itu Di antara sebenarnya kita. tentu juga bergumul soal masalah isu identitas gender ini. Jadi kalau teman-teman ingat di ulang tahun HOT, Waduh. video mana yang paling tinggi? Wes, Jesus Revolution. Sebelum HOT. Bapak. Penyembahan setan di Grammy Awards. Oh gitu, itu yang paling tinggi ya? Itu sebelum si Jesus Revolution. Bukan, nomor 1 dari semua HOT kita. Jesus Revolution. Since day one. Oh, since Jesus Revolution. Oh bukan bukan, LGBT. bukan LGBT itu Nomor megang 2. rekor sementara waktu itu. Oh. Sekarang dia udah turun ke nomor 5 lah mungkin. Oh gitu. Ya, jadi di isu LGBT itu sempat kita ngomongin dan itu jadi satu hal yang kontroversi dan ramai dibicarakan juga. Iya. Tapi kita bersyukur bahwa kita bisa memunculkan perspektif yang sebenarnya bisa kita pertanggungjawabkan ya. Maksudnya dari perspektif kekristenan tentang LGBT, bagaimana kita melihat fenomena LGBT kan gitu kan ya. Nah, tentu bukan untuk menghakimi dan juga bukan untuk kemudian menuding-nuding ya. Iya. Tapi kita coba melihat isu transgender ini dengan lebih clear karena
Waktu tadi gue omongkan juga, terus Julius langsung bilang, lu yakin kok mau ngomong itu? Oh, guys. Kenapa lu bilang gitu? Gue lumayan bilang karena itu sesuatu yang kita sempat bahas, kita sempat bicarain, mau nggak kita syuting ini? Terus akhirnya kita nggak pernah jadiin, teman-teman. Karena ini adalah topik yang cukup, kalau kata Ko Andre, cukup sulit untuk kita bahas. Dan juga gue juga merasa itu cukup sulit. Makanya gue mastiin lagi, kok yakin gak nih? Gas. All for the glory of God. Enggak ya, bukan ya? Iya, with all due respect, tayangan ini tentu saja tidak ingin sekali lagi menuding atau mendiskreditkan. Tetapi tayangan ini adalah tayangan yang obrolan ini kami berusaha menempatkan diri sebagai orang-orang yang juga mengalami pergumulan atau struggle. Ya mungkin di antara teman-teman ada yang temennya mungkin ya yang sepertinya kok trans ya gitu ya, atau teman baikku itu tuh dia sudahlah kita belak-belakan aja lah, cowok ke wanita-wanitaan ya, temanku itu wanita ke cowok-cowokan gitu kan, atau mungkin bahkan mungkin ada di antara teman-teman yang menonton juga mengalami hal yang sama, ada satu rasa kayak aku terjebak dalam tubuh gender yang lain. Yang wanita terjebak di dalam tubuh pria, pria terjebak di dalam tubuh wanita dan sebaliknya. So, tapi gue juga nggak sedikit loh kok punya teman-teman yang emang punya keinginan untuk kayak gue lebih cocok jadi cowok deh. Terus yang cowok kayak gue lebih cocok jadi cewek deh. Akhirnya mereka memunculkan persona itu ke diri mereka. Persona tuh apa ya? Tampilan dirinya, gesturnya, gitu. Gesturnya, gayanya, lebih suka hal-hal yang dilakukan perempuan. Gitu. Gak ada yang bilang kayaknya aku lebih cocok netral deh. Iya, kayak belum ada. Tapi kita pernah bahas. Tapi belum ada kalau gue. Nah, terus akhirnya muncullah sebuah pergumulan. Apakah sebenarnya gue lahir di tubuh yang salah? Di tubuh yang salah. Apakah gue sebenarnya tuh diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang perempuan, tapi Tuhan menguji gue dengan menaruh gue di tubuh laki-laki. Pernah kepikiran sehingga gue harus mencari cara menjadikan tubuh gue tubuh bukan sebaliknya. Pernah nggak lu kepikiran? Langsung kok tiba-tiba gue langsung kepikir film Disney begitu ya? Oh iya. Minum air sumur langsung berubah. Tapi lu pernah nggak lu kepikiran gitu lo? Karena tuh itu based on true story. Iya. Terjebak jadi perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Kepikiran kalau ada yang mikir kayak gini gitu. Oh pasti ada. Dan banyak itu dalam arti tidak sedikit ya, tidak sedikit 1-2 orang tidak. Tapi sebenarnya kalau kita mau coba buka telinga, kita akan menemukan ada orang-orang yang menyuarakan suara hatinya dan mengatakan, gue merasa terjebak di tubuh yang salah. Iya, I am not who I am gitu loh. So I am going to find out who I meant to be. Wih. Gitu loh. Oke. Jadi, nah perspektif ke arah sana itu yang sebenarnya kalau gue berpikiran seperti itu, apakah gue perlu go for it? Gue perlu, gue perlu take action untuk mengubah gender gue. Jadi sekarang kita langsung mulai pada pandangan yang umum orang pikirkan tentang what is atau bagaimana orang Kristen, kita nggak usah ngomong agama lain ya. Iya. Bagaimana orang Kristen itu melihat isu transgender. Buka Alkitabmu. Kurang ajar, 56 episode gak pernah ada satupun Alkitab. Salib aja udah muncul. Baca Ulangan pasal 22 ayat 5. Gila, udah dipersiapkan loh teman-teman semua. Teman-teman di rumah ada Alkitabnya? Mari kita angkat bareng-bareng. Baca Revolution. Ulangan 22 ayat yang kelima. Berbagai-bagai peraturan. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan ini untuk kalian para MC entertainer, jangan pakai baju busana perempuan ketika di panggung. Canda. Jadi? Gue membaca itu, boleh nggak gue ngomong pendapat gue sesaat? Oke, sebelum lu ngomong ya jangan lupa. Gue baca itu konteksnya ada di zaman dimana waktu itu fashion atau pakaian atau busana itu belum semaju sekarang. Satu. Terus habis itu belum ada baju-baju unisex. Di mana semua orang pakai kaos, ya udah itu baju cowok dan baju cewek gitu. Bajunya bener-bener pas gitu.
Terus habis itu konteksnya adalah ya udah lu kalau lu pria, lu pakai baju selayaknya lu seorang pria. Lu perempuan lu pakai baju selayaknya seorang perempuan. Gitu. Makanya kalau lu pakai sebaliknya, itu akan menarik perhatian warga-warga sekitar yang pada saat itu konteksnya mereka tidak mengerti dan lihat kalau itu adalah sesuatu yang aneh, tidak biasa. Udah full stop di situ. Pendeta gemuk ini si jenggot ini sedang mengeluarkan Sebuah statement tafsirannya. yang Oke, jawab jujur. Oke. Sebelum kenal gua, lu akan menafsir itu nggak? enggak. Lu akan bilang apa? Gue akan lebih close minded. Ayat itu ngomongnya berarti menafsir ayat itu apa? Lebih ke nggak konteks, mungkin lebih ke berarti kita jangan sampai berpakaian yang sampai menor banget kalau jadi cowok, yang jadi cewek jangan Ya, sampai jangan sampai pakai baju cewek kalau cowok. Iya, tapi nggak Baju langsung ya juga. kan? Selesai toh, beres Yes, toh? beres. Nah, itulah pandangan banyak orang. Pandangan banyak orang atau dalam mungkin bisa dikatakan Kristen tradisi juga ya. Ketika saya ngomong tradisi ini bukan untuk mau menyebutkan gereja tertentu ya teman-teman ya, enggak ya. Tapi maksudnya pandangan orang-orang zaman dahulu menafsirkan ayat itu langsung letterleh. Maksudnya Letterleh ya letterlehnya tidak boleh pakai baju cowok, tidak boleh pakai baju cewek. Cewek tidak boleh pakai baju cowok. Makanya ada kultur tradisi tertentu di mana dalam kekristenan cewek tidak boleh pakai celana panjang. Pasti Anda tidak tahu. Benar? Iya, saya tidak tahu. Gua Jadi tahu. cewek harus pakai rok. Karena celana panjang dianggap milik cowok. Tapi bukan berarti cowok boleh pakai rok dong. Di Inggris, Iya, gue kepikiran banget lagi tunik kayak namanya kalau nggak salah. Skotlandia Iya. orang pakai rok. Di Kepulauan Fiji cowok pakai rok. Jadi sebenarnya apakah penampilan fashion selama ini Nah, disalahartikan? itulah kesalahan kita berpikir karena kita memikirkan teks di dalam Ulangan pasal 22 itu teks yang katakanlah hitungannya itu 2700 tahun atau 2500 tahun sebelum hari ini kita memikirkan teks itu dari perspektif kita hari ini. Ya nggak nyambung lah. Begitu loh. Karena apa? Karena teks itu punya konteks. Dan tidak dapat kita langsung tafsirkan, terjemahkan, oh berarti cewek tidak boleh pakai baju cowok, cowok tidak boleh pakai baju cewek. Tidak sesimpel itu menafsirkannya. Ya kan? Jadi banyak orang memikirkan bahwa kalau gitu cowok nggak boleh pakai baju, kayaknya kalau cowok baju crossing ke cewek kayaknya agak, ada nggak sih? Apa? Selain rok lah. Menurut gua ada. Apa? Soalnya Nggak fashion. sekarang. Apa? Nggak ada. Selain rok doang. Iya ya, nggak ada. Ya. Karena, nah, jadi gini loh teman-teman. Coba pikirkan bahwa seringkali orang berpikir, barusan berapa waktu yang lalu kan gue balik dari satu pelayanan, terus kemudian ada yang sempat nyeletuk tuh, iya nih, cewek pakai celana panjang, pelayanan gitu. Iya. Gue memahami itu karena orang tua yang ngomong. Dan orang tua itu merasa tidak nyaman dengan cewek yang memakai baju cowok, dianggap pakai baju celana panjang. Iya. Ya gue memahami, sekali lagi itu orang tua. Nah cuman kan sekarang kita kan punya ininya kita sendiri. Zaman berubah, industri fashion berubah. Jadi istilahnya dalam tanda kutip kayak cross itu tuh satu hal yang mau tidak mau. Karena itu bagian dari fashion. Iya. Dan itu bukan menjadi masalah. Seharusnya itu tidak perlu menjadi masalah. Oh, tidak perlu menjadi Tidak masalah. perlu, bukan menjadi masalah. Tidak perlu menjadi masalah. Loh, kalau gitu, Ko Andre mendukung dong cowok yang berpakaian kecewek-cewekan. Ntar dulu, jangan gitu loh. Gua tahu arahnya pasti kenapa si cowok ini mau pakai baju kecewek-cewekan ini. Kita nggak usah tolong singkirkan dulu pemikiran bahwa oke. ini yang mohon maaf ya kalau misalnya saya keluarkan ini. Tapi kan orang bilang sekali lagi mohon maaf, orang pakai istilah kebanci-bancian. Iya. Ya kan gitu kan ya. Ya itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang di dalam kultur entertainment Indonesia, ya nggak tahu di luar negeri ya, tapi di Indonesia itu gue pernah baca satu artikel bahwa yang kebanci-bancian itu satu hal yang menarik. Kenapa? Karena itu tabu, tetapi diangkat di layar kaca. Itu tabu. Tabu kenapa? Karena dalam aturan agama yang
mainstream, Iya. pandangan mainstream agama itu menolak, mereject orang-orang yang katakanlah kebanci-bancian atau ketomboy-tomboy itu di-reject. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Sebenarnya kalau cewek tomboy masih lebih kayak diterima dalam tanda kutip. Tapi kalau cewek jadi cowok, cowok jadi cewek itu udah langsung ditolak habis-habisan. Iya, iya. Udah langsung. Karena apa? Karena kultur patriarkal itu. Kultur patriarkal atau kultur laki-laki iya, laki-laki. sebagai penguasa itu masih betul-betul kuat Di dalam Indonesia. kultur Indonesia juga. Ah, Di kalangan anak muda itu sudah luntur. Jadi udah dianggap biasa sehingga kayak misalnya hari ini ya, gue menemukan banyak sekali keberatan-keberatan dari siswa-siswa Kristen yang mengatakan bahwa transgender itu kenapa kalian benci? Wait, sabar ya Bambang. Kami tidak pernah membenci. Kekristenan tidak pernah membenci. Ya, membenci seorang pendosa itu kekristenan tidak pernah membenci. Yang ditolak adalah dosanya. bukan orangnya. Bukan orangnya. Terus kemudian teman-teman bilang begini, lah tapi orangnya begitu. Terus ya berarti ditolak dong orangnya. Oh tidak juga. Kayak gitu. Jadi gini, kita makanya mesti kupas layer per layer. Oke. Ya, kenapa transgender ini ada, fenomena ini ada? Itu dulu. Satu. Kita sepakat tadi bahwa teks ini tidak sedang bicara soal masalah. Sebenarnya teks ini tidak sedang bicara, masih perlu dipertanyakan. Apakah teks ini ngomong tentang transgender? Iya. Masih perlu dipertanyakan. Karena yang gue baca dari teks tadi itu adalah konteksnya itu ada hubungannya dengan masalah penyembahan berhala pada momen itu. Pada Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi ada praktek-praktek tertentu di mana mereka menyembah dewa itu cowok berpakaian cewek. Sementara cewek berpakaian perang. Kan pertanyaan kita gini. Coba lu perhatikan baik-baik. Pada zaman Abraham, bajunya kayak gimana? Jubah. Jubah. Baju cewek sama cowok bedanya apa? Gua tanya. Coba Kalau sama-sama jubah, berarti tidak ada perbedaan. Lu sadar gak dari tadi lu ngomong tuh agak beda, agak bingung kan? Iya. Sebenarnya lu gak sadarin kan? Sebenarnya cowok sama cewek beda bajunya apa? Gua tanya. Iya. Di daerah-daerah itu. Iya. Bedanya apa? Gue tadi udah ngomong keren-keren loh. Kok gue kepikirannya mereka pakai jeans apa rok dulu. Padahal zaman itu bener nggak pakai kayak kain ya udah nutup Iya gitu. kan jubah kan? Udah, dua-duanya jubah. Bedanya apa? Iya loh. Bedanya cuma satu. Yang cewek biasanya memakai tudung. Oh. Tapi iya, kadang-kadang iya, cowok iya, juga iya, pakai iya. tudung kalau diperlukan. Karena Jadi panas. bedanya apa? Nggak Iya, ada bedanya perbedaan yang sangat signifikan. Sebenarnya itu ada yang mengatakan ya itu penyembahan berhala pada waktu itu ada di mana cewek menggunakan baju perang. Menyembah dewa perang. Oh. Cewek pakai baju perang, cowoknya pakai baju cewek. Oh iya. Begitulah kira-kira. Kalau kayak gini gue mulai Di nangkep nih. swap-swap. Makanya kalau kita lihat hukum perjanjian lama itu ada kepentingan di mana Tuhan itu memerintahkan Israel nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Hubungannya adalah supaya jangan kamu ikutin budaya mereka. Iya, jangan ngikutin berhala. Nah, ikutin budaya mereka akhirnya kamu keikut. Yang kedua, ayat itu juga lagi ngomong tentang sebenarnya bukan soal baju, tapi soal masalah benda-benda yang sifatnya tuh benda-benda khusus cewek. Iya. Benda-benda khusus cowok. Nah, kenapa begitu? Sebenarnya ada arti keduanya adalah kita harus dalam tanda kutip tuh menghargai apa yang Tuhan berikan buat kita dalam hal gender. Iya, which is gender ya konteksnya. Ketika Tuhan berikan sebagai cowok, maka hargai itu. Ketika Tuhan berikan sebagai cewek, maka hargai itu. Artinya, ketika kita menjadi cowok yang kecewe-cewean atau jadi kecewe-cewean ini konteksnya adalah, mohon maaf ya teman-teman ya, memutuskan jadi transgender. Saya tidak lagi ngomong bahwa cowok yang sedikit halus perasaannya. Saya nggak ngomong itu. Tapi cowok yang akhirnya memutuskan jadi transgender atau Sebaliknya. cewek yang sebaliknya melakukan jadi cowok. Kayaknya maksudnya I think you do it too far. Kejauhan. Ngelakuinnya kejauhan. Iya. Kenapa begitu? Karena artinya gini, dengan tubuh fisik yang Tuhan sudah kasih, kurasa kenapa kita mesti kenapa kita mesti menolaknya ya? Mungkin
mungkin kalau yang gue pikirin bukan kata menolak tuh bisa ada mungkin yang kayak gitu, ada yang menolak, tapi ada yang juga ngerasa kayak tadi yang awal-awal gue bilang kalau kayaknya ini bukan gua yang seharusnya. Ya itu menolak, benar itu menolak. Tapi lebih ke bahasa lainnya adalah gua mau upgrade jadi yang seharusnya, Oke. yang lebih baik gitu. Sebenarnya gue bisa memahami kalau ada teman-teman ya, ada orang yang mengatakan bahwa gue nih merasa sebagai cewek yang terjebak dalam tubuh cowok. Gue bisa paham banget. Iya. Paham gue. Tapi maksudnya gini, coba pikir baik-baik. Are you siap gini? Apakah kamu adalah pribadi yang kamu pikirkan? Itu dulu. Iya. Jadi kayak gini. Ada seorang anak kecil yang berpikir bahwa aku nih bodoh. Aku nih bodoh. Pertanyaannya, apakah kita harus mendukung kebodohannya? Enggak. Aku nih bodoh. Pertanyaan, apakah kita mesti mendukung bahwa yes, kamu bodoh, kamu berhak menjadi bodoh? Enggak, gue bakal bilang kalau enggak, lu enggak bodoh, lu pinter gitu misalkan. Bentar dulu, Oh, iya. kita mesti breakdown itu sebenarnya. Waktu dia bilang dia bodoh, kenapa? Nilainya jelek, teman-teman nilainya bagus. Nah, ketika seorang anak kecil nilainya jelek dan teman-temannya bagus, kita tanya dulu, apakah kamu sudah berusaha semaksimal mungkin? Belum. Iya kan? Apakah memang itu bukan keahlian kamu? Atau kamu belum mencoba? Atau jangan-jangan dia bilang dia bodoh karena dia merasa pengalaman dia sendiri. Jadi itu ada pemikiran negatif dia tentang dirinya. Ya kalau disimpulin berarti dia belum menemukan yang. Nah, jadi ketika dia sampai pada kesimpulan aku ini bodoh, itu belum tentu kesimpulan itu benar kan? Iya. Bisa jadi kesimpulan itu tidak tepat. Jadi kamu itu pintar pada bagian yang lain misalnya. Ya kan? Tapi kan kita tidak boleh mengafirmasi kesimpulan dia bahwa dia bodoh. Sama halnya ketika ada seorang cowok yang mengatakan, aku nih cewek terjebak dalam tubuh cowok. Tanya dulu, kenapa kamu berpikiran begitu? Mungkin bisa jadi karena dia merasa perasaannya halus. Seperti cewek. Kan kesannya tuh kalau cowok maskulin, cuek, Keren, kasar, gemuk, berantem. berjenggot, cowok. Misalnya ya, Iya. misalnya. Kan apakah itu stereotip seorang maskulin? Apakah maskulin itu artinya harus berantem sama orang? Ketika ada seorang cowok yang sampai pada kesimpulan, aku nih lebih halus perasaannya, apakah harus dia mendefinisikan dia bahwa dia tuh trans? Enggak, Dia tuh enggak adalah harus. seorang cewek Belum yang terjebak dalam tubuh cowok. Itu poin gue tadi. Jadi maksudnya adalah gini, pertanyakan kesimpulanmu. Oke. Itu yang namanya gender dysphoria. Apa gender dysphoria? Kebingungan gender. Somehow kita tuh mesti ingat bahwa dunia kita tuh jatuh dalam dosa nih. Di mana dunia kita tuh adalah dunia yang menipu kita. Misalnya nih, kita diajarin untuk kalau kamu nggak nipu orang, kamu nggak bisa survive. Kalau orang jahatin kamu, kamu mesti balas supaya orang nggak jahatin kamu. Betul kan? Itu kan dunia ngajarin kita. Pertanyaannya, bener nggak? Itu kan? Sampai ada seorang anak yang ngalamin trauma-trauma di masa kecil. Misalnya, mohon maaf, ada yang papanya nggak hadir di rumah. Iya. Iya kan? Iya. Akhirnya apa? Dia cuma lihat sisi feminitas Dari seorang mama. dari seorang mama. Yang akhirnya dia membutuhkan. Akhirnya dia menjadi entah bagaimana, karena dunia ini jatuh dalam dosa, entah bagaimana dia mempersif bahwa oh dia ini adalah seorang yang lebih feminin akhirnya. Bisa jadi begitu. Karena faktornya terlalu banyak teman-teman. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya teman atau punya kenal orang atau bahkan mungkin Anda sendiri yang merasa bahwa aku terjebak dalam tubuh yang salah. Please, kesimpulanmu belum tentu benar. Ini kita ngomong dari tadi sisi psikologi. Iya. Ya karena apa? Karena kita tuh adalah bagian produk masa lalu. Iya. Nah, produk masa lalu itu pembentukan trauma, luka di masa lalu itu belum tentu adalah sesuatu yang akhirnya membuat kamu tuh berpikir, "Oh, saya nih ini." Belum tentu. Belum tentu. Gitu sih. Iya. Jadi makanya dari tadi obrolan kita ini adalah kita tarik dulu, jangan kita bahas sampai pada kesimpulan, "Oh, kalau gitu cowok yang kecewek-cewekan boleh atau nggak boleh?" Oh, ini dosa. Kita nggak usah ngomong itu dulu. Kita tarik dulu. Kenapa kamu pikir gitu?
Mendingan dipikirin mateng-mateng, ditinjau segala aspek gitu sebelum kita jump in ke kesimpulan. Iya. Satu. Nah, itu faktor pertama psikologi ya. Ada faktor fisik juga, fisiologi. Apa itu? Nah, jadi sebenarnya gue juga melakukan penelitian kecil-kecilan. Oh keren, tadi. Iya, karena kan topik MTH gue tuh adalah topik LGBT. Oh keren, ini Lu baru tahu? Iya, gue baru Iya. tahu nih. Jadi gue entah kenapa gue mengambil studi tentang ini karena gue merasa bahwa ada teman-teman yang Tuhan taruh dalam hidup yang memang berstruggle dengan isu-isu ini. Kayak gitu. Salah satunya transgender itu adalah isu yang gue terus pelajari, gue pikirkan karena gue sangat yakin Tuhan mengasihi mereka. Pasti. Tuhan sayang sama mereka. Pasti. Nah, cuman sekarang pertanyaannya adalah apakah Mereka sayang dengan dirinya mereka sendiri. yes, dan apakah itu identitas mereka? Gitu loh. Ketika lu mengatakan bahwa oke, gua transgender, apakah itu identitas lu? Nah, jadi gua tanya sama beberapa dokter, termasuk salah satu dokter yang juga meneliti soal masalah hormon dan sebagainya. Wah ini keren banget, lu sampai seniat itu Ya. ya ketemu dokter ya. Ketemu lah. Jadi Iya. jadi gue tanya, dia salah seorang pemilik rumah sakit, jaringan rumah sakit salah satu yang cukup sedang growing di Indonesia. Ya. Ayo apa teman-teman Nah, silakan ditebak. Kayak nah, gue jadi- tahu siapa. Jadi gue ngobrol sama nih orang, terus kemudian dia bilang dia pernah tanya ke profesornya dia. Waktu Yes. dia ngambil entah spesialis atau apa, dia tanya ke profesor dia tentang pengaruh hormon. Kan orang kalau mau memutuskan switch gender itu harus terapi hormon. Iya hormonnya harus diubah. Diubah. Jadi kan kalau cowok kan Testosteron. testosteron dan sebagainya. Kalau Cewek cewek itu estrogen, Oh ya gue lupa tadi progesteron. sebutnya. Progesteron tuh cewek nggak ya? Ya udah Ya, itulah silakan ya. dicek di Google. Nah, jadi hormon itu mempengaruhi. Yes. Nah, ketika gender seorang anak itu misalnya laki kelaminnya, maka hormonnya itu mengikuti. Nah, somehow ada yang memang gender laki-laki tapi hormonnya kurang. Testosteronnya Kurang. iya Atau yang cewek lebih banyak testosteronnya. daripada estrogen. Jadi hormonnya kurang. Nah, kasus-kasus itu kita nggak bisa tutup mata. Ada. Kenapa begitu terjadi? Dunia jatuh dalam dosa. Masih ingat kan pembahasan kita soal LGBT? Iya. Dunia jatuh dalam dosa, entahkah secara fisiologis atau secara psikologi, faktor nurture Dan atau faktor nature. terlahir ya. Nature itu pahaminya sebagai itu ya, bukan nature dari Tuhan ya, tapi terlahirnya demikian, ada kerusakan-kerusakan. Akibatnya dalam kasus transgender terjadilah. Ada cowok yang hormon cowoknya kurang. Makanya itu membuat dia lebih halus. Dari situ masuklah budaya-budaya dan juga pendapat-pendapat lingkungan. Kok lu Iya. lebih kayak cewek daripada kayak cowok dan sebagainya. Iya. Mulailah dia berpikir kalau iya ya gue lebih ngerasa gue kayak cewek dibandingkan Nah, kayak lu cowok. sampai pada kesimpulannya. Baru akhirnya dia take action. Nah, Transgender. jadi tadi ngomong-ngomong itu ke situ. Masuk ya, masuk. Gue tuh ada satu kalimat lumayan bagus tadi gue tangkep dari Aming. Dia ngomong gini, yang gue rasa dia juga dapat dari film Man of Steel, Superman. Seorang anak lahir, seorang anak bertumbuh, dia didrive dengan apa yang society, lingkungan atau dunia katakan dia harus menjadi seperti ini gitu. Lu harus jadi seperti ini, seperti itu. Tapi bukankah seorang anak ketika dia bertumbuh harusnya dia bisa lebih di atas dari apa yang society katakan? Ngerti nggak? Become better than what society Ini Amin intends you ngomong to di be. Melanie Ricardo. Iya. Waktu dia masih Iya, gue parafrasein dikit. Enggak, dia barusan sebulanan udah lalu. Oke. Yang dia udah penampilannya balik ke cowok gitu penampilannya. Jadi maksud dia mau ngomong apa? Dia mau ngomong tuh ada sebuah kebebasan untuk lu berekspresi dan juga jangan sampai lu mengikuti apa yang budaya dan masyarakat katakan ke lu. Lu bisa beyond that or ya be free gitu. Menurut lu? Menurut ya gue agak setuju di bagian jangan sampai kita mengikuti apa yang
society katakan. Tapi gue nggak mengarahkan ke situ ya. Hati-hati. Iya, hati-hati. Gue nggak mengarahkan ke situ ya, teman-teman ya. Ingat loh teman-teman bahwa sebenarnya gini, gua adalah seorang yang pemikirannya gua berusaha untuk terbuka terus. Gua nggak bisa bilang, oh gua nih open minded, jadi si paling open minded. Enggak, gua masih berusaha terus untuk open Yes. terhadap pemikiran orang dan sebagainya. But remember, kalau kita hidup di dalam society, itu nggak boleh kita suka-suka kita. Setuju nggak? Gue setuju. Simpel aja, misalnya, lu suatu hari menikah, suami dan istri, apakah lu bisa suka-suka lu? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Lu harus belajar untuk menemukan titik temu, untuk menemukan keseimbangan, ya kan? Jadi dalam arti gini, lu misalnya tadinya lu bilang, gue orangnya gini, nggak bisa itu kalau lu menikah, kayak gitu. Itu baru konteks menikah 2 orang loh. Belum lagi lu hidup dalam komunitas, dalam keluarga, lu nggak bisa bilang, gue emangnya gini, lu mau apa? Nggak bisa. Ya, at the end of the day lo nggak bisa memaksa. Pada komunitas, akhirnya, betul, lu nggak bisa memaksa komunitas untuk menyesuaikan diri dengan lu. Tapi lu juga harus menyesuaikan diri, dan sebagai timbal baliknya komunitas juga berusaha. Iya. Jadi intinya gini loh. Oh, Apa sih I dari see. tadi mau ngomong apa sih? Itu kan yang Paulus bilang, semua tuh boleh dalam tanda kutip. Konteksnya makan makanan persembahan berhala ya. Tapi kalau itu jadi batu sandungan, jangan lakukan. Itu loh spiritualitas Kristen. Spiritualitas Kristen tuh apa? Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Kok berarti gue mesti hidup dalam kepura-puraan, kemunafikan? Tidak. Lu tetap bisa jadi seorang yang indah kok. Baik. Kamu indah, Julius. Sorry. Di teman-teman nggak tahu konteksnya. Ini inside joke. Ini inside jokes. Cuma gue gak nyangka dia beneran ngomong gitu di kamera. Semoga itu direkam tuh tadi nanti dikirim tuh ke semua orang. Oke, kita lanjutkan. Kita semua indah kok. Ya, jadi maksud gue adalah gini loh. Kita harus memperhatikan bahwa kesaksian hidup kita harus baik. Bukan mau pura-pura jadi orang baik, tidak. Tetapi harus menjadi kesaksian yang baik. Karena kalau misalnya begini, kenapa dari dulu itu gender itu cowok, cewek? Karena kalau kita mau mendefinisikan gender-gender yang lain, so confusing. Kayak gue kasih tahu. Ini menurut pendapat pribadi gue. Misalnya negara-negara barat, anak itu dibesarkan tidak ditentukan gendernya apa. Saking dalam tanda kutip toleran, sok toleran kalau menurut gua sok toleran. Nice. No, kita nggak perlu toleransi. Itu adalah kita menghargai keperbedaan. Tapi tidak perlulah kita kemudian membuat orang kemudian kan ini gua toleran nih, pakai narkoba boleh dong. Toleran nih, ya udah lu cobain narkoba ya. Nggak gitu caranya, betul nggak? Betul. Kita toleran sama orang yang maaf misalnya ngerokok. Ya udah kita menerima dia kan. Tapi bukan caranya, ngerokok, cobain rokok. Kan kayak gitu. Gender pun menurut gua sama. Maaf, mungkin terdengarnya simplifikasi ya. Iya. No, I'm gak bermaksud itu. Tapi ketika cowok dan cewek itu adalah sesuatu yang sifatnya tuh kita terlahir dengan fisiologi seperti itu, artinya itu tatanan. Dunia ini chaos kalau nggak ada tatanan. Harus ada tatanan. Tetapi di dalam tatanan itu ada keunikan-keunikan tersendiri yang kita harus hargai. Termasuk misalnya ada orang-orang laki-laki yang perasaannya halus. Gesturnya mungkin terlihat feminin. Hargai. Hargai dia sebagai laki-laki yang demikian. Jangan paksa dia jadi laki-laki yang Karena setiap orang punya mau berantem. Kalau dia nggak berantem berarti dia perempuan. Terus kemudian dihina-hina lagi. Banci lu. Manusia-manusia kurang ajar. Karena pada dasarnya gue tahu. Karena pada dasarnya semua orang tuh terlahir dengan background berbeda-beda. Iya. Pengalaman yang juga beda-beda. Tadi sempat Ko Andre juga singgung tentang misalkan dia nggak punya seorang ayah atau nggak punya seorang mama yang akhirnya dia mendevelop hidup itu. Hidup tuh kompleks ya. Hidup tuh kompleks banget. Nah, dalam hidup yang kompleks dan unik itu, kita harus menghargai perbedaan-perbedaannya. Iya. Tapi harus ada tatanan. Nggak boleh nggak ada. Dalam aturan, rumah itu harus ada aturan.
Iya kan? Iya. Dalam society yang lebih besar harus ada aturan. Dalam lingkungan komunitas harus ada aturan. Termasuk, makanya tadi gue bilang kebablasan. Anak kecil gak dikasih tahu gendernya apa. Kamu bebas memilih ya nak, kamu mau jadi cewek atau cowok, atau kamu mau jadi queer. Aneh sekali itu. Betul nggak? Iya. Nah itu adalah kultur yang kebablasan. Atau kebijakan yang kebablasan karena apa? Karena minder, menebus rasa bersalah. Iya. Betul, kita dulu pernah salah. Let's say katakanlah, bahkan kekristenan, kultur tradisi Kristen pernah salah. Pernah ada hidup dalam pikiran yang sempit. Yes. Tapi bukan berarti sekarang semuanya boleh. Keliru kalau mau bikin semuanya boleh. Pertanyaan terakhir. Lo mau ngomong apa? Iya, gue baru mau balik ke pertanyaan transgender sebenarnya. Apa yang lo bertanya? Balik ke tentang transgender. Sebenarnya dari tadi gue tunggu satu pertanyaan. Ayo. Ya, kalau ini biasa gue harusnya udah tahu nih pertanyaannya apa nih. Jadi transgender tuh, tapi kalau gue nanya itu, lu pasti bakal bilang ini bukan soal boleh nggak boleh gitu. Transgender tuh disarankan atau diperbolehkan tidak? Itu bukan pertanyaan, bukan ya? Kalau gue ya, gue begini sekali lagi, gue sangat menghargai setiap orang berekspresi, tetapi berekspresilah dalam pemikiran bahwa you harus jadi berkat. Lu punya hak, tapi lu punya kewajiban. Di mana-mana ketika hak berjalan bersama kewajiban, mana yang harus duluan dikemukakan? Kewajiban, bukan hak. Kalau semua orang menuntut haknya, dunia nggak akan pernah jadi baik. Semua orang harus memajukan kewajiban dulu, baru hak itu dinikmati sebagai bagian terakhir dari kewajiban itu. Ya kan? Dalam konteks ini, lu punya kewajiban untuk jadi berkat. Lu punya kewajiban, sebuah panggilan untuk tidak jadi batu sandungan. Karena itu, ekspresimu, gendermu, ekspresinya, itu pun harus jadi berkat. Tapi kok aku ini adalah seorang yang cewek yang ke laki-lakian. Gini loh, bukan berarti harus transform jadi cowok dong. Tetaplah jadi seperti apa adanya, begitu. Tapi misalnya berekspresi, pakai baju, pakai celana panjang, iya nggak ada salahnya. Karena toh itu fashion. Yes. Cowok pakai baju, misalnya kok aku ada cowok tapi aku perasaanku lebih halus. Iya, that's okay. Hargai itu sebagai keindahan. Bahwa ya itu toxic masculinity sih. Laki-laki yang mesti kasar, mesti berantem, laki-laki yang mesti itu toxic banget, nggak boleh. Nah tapi ketika maskulinitas itu apa? Bertanggung jawab, ya kan? Maskulinitas itu apa? Oh tegar, berani menghadapi gitu kan. Itu kan maskulinitas yang seharusnya. Nah maksud gue tuh ya ingat bahwa berekspresilah supaya jadi berkat. Terus kalau gitu boleh dong pakai rok sebagai seorang cowok. Agak gak wajar sih di kultur Indonesia. Iya. Gitu. Karena ini agak gak wajar ya why should gitu. Gitu kan? Iya. Pertanyaan paling terakhir. Ini waktunya sudah mau habis. Oke lah, lumayan. Gue lebih concern daripada pertanyaan, gue lebih concern tentang perasaan mereka. Gue lebih kepikiran tentang orang-orang yang beneran berpikir kalau mereka tuh hidup di gender yang salah. Mereka beneran hidup di posisi tubuh yang salah, yang pada akhirnya mereject dirinya sendiri, yang pada akhirnya gue kok beda sama yang lain. Di teman-teman gue yang cowok kok gue rasanya kayak cewek sendiri. Gue lebih memikirkan tentang perasaan mereka yang at the end of the day bingung ngomong ke siapa, gak punya bantuan. Terus habis itu ya akhirnya mereka take action di tempat yang salah gitu. Kalau which in this case mungkin banyak yang pindah, banyak yang cari tempat lain dan sebagainya. Didorong dengan beberapa pop culture yang menunjukkan kalau ini boleh dan ini bisa bikin lu sukses. Gue sempat kepikiran tentang perasaan dari teman-teman itu sih. Ya, the world is a funny place loh. Kayak apa yang bisa kita lakukan gitu? Apa yang bisa mereka lakukan? Iya. Yang gue lihat sih, gue menyadari bahwa yang namanya dunia entertainment misalnya ya, kan kayak
mereka kayak mau nggak mau mesti berekspresi kayak gitu. Yes. Tentu kita tidak datang untuk mengikuti dunia. Kalau buat gua ya, kita tidak datang untuk mengikuti dunia, tapi kita harus belajar untuk hidup di tengah dunia dengan bijaksana. Sehingga kalau misalnya dunia sudah begitu semua dan sebagainya, kalau menurut gua kita nggak usah latah. Tapi kalau misalnya itu kerjanya gimana kok? Ya bergumulah dengan Tuhan. Kalau buat gue ya. Karena pastilah ada orang yang mungkin mau nggak mau harus begitu. Bahkan ada, gue dengar cerita ada orang yang nggak begitu tapi harus jadi begitu karena supaya ngetop. What you looking for, apa yang kamu cari, dan kesaksian seperti apa yang kamu mau kasih buat dunia. Kalau misalnya dia adalah orang Kristen ya. Kalau gue sih begitu posisinya. Tapi at the end of the day, orang-orang yang beneran ngerasa gitu, ya cari temen yang mau mengerti. Karena gue mau setuju. mengerti susah. Gue setuju. Jadi artinya gini, bahwa orang Kristen itu harus tampil dengan penerimaan. Yeah. Orang Kristen itu jangan ingat bahwa Kristus menerima kita, keberdosaan kita, sehingga kita pun tidak ada alasan untuk menolak orang. Iya. Gitu. Karena Iya. kita telah diterima, maka kita pun menerima orang. Bukan berarti kita menerima itu karena kasih yang benar adalah kasih yang menerima tapi mendidik. Dapat quotes baru nggak? Dapat. Tadi gue ada satu juga sih yang tertegur di bagian hak dan Kita kewajiban. harus bukan mau ngomong. Gue agak tertegur di hak dan kewajiban. Hak cuti ada 12. Nah jadi menurut gua maksudnya gini, isu ini sekarang kan mungkin pertanyaan paling terakhir lah ya. Pertanyaan paling terakhir adalah terus gimana kalau misalnya gue punya temen udah terlanjur transisi, apakah gue mesti balik lagi? Ini gue bertobat nih. Itu transgender 2 kali tuh. Iya dong. Kayak misalnya Siapa? katakanlah Aming belum transisi ya. Aming Nggak transisi, pakaian dia cuma doang. tampil dong. Tapi kalau misalnya ada orang yang sudah transisi, Iya. terus kemudian gimana? Gue punya pandangan unik, tapi kontroversi mungkin. Waduh. Lanjutkan. Ya, pada akhirnya gue akan kembalikan kepada orang tersebut. Karena transisi itu biayanya besar sekali, Jul. Dan effortnya tuh gila-gilaan. Oh iya. Iya toh? Iya, gue kebayang. Gitu. Terus kita paksa orang lagi untuk melakukannya. Menurut gue itu agak sulit ya. Gitu. Karena kita tidak bisa memaksa orang. Sehingga gue tahu misalnya ada yang jawaban gue tuh gini lah, misalnya butuh duit gede banget untuk melakukannya. Terus kalau misalnya gue bertobat nih, terus gue mau balik, akhirnya dia jual rumah, nggak bisa makan. Ya nggak juga lah, Iya, gitu ya. serba salah. Serba salah. Jadi kalau pendapat gue secara pribadi adalah gue memberikan ruang untuk orang-orang tersebut bergumul di hadapan Tuhan. Keputusan mana yang diambil? Tapi gue tidak akan memaksa seseorang untuk yang sudah operasi ya, yang sudah operasi kelamin, maaf ya, Iya. untuk operasi, Operasi balik. gue nggak akan paksa. Kalau gue. Iya. Tapi kalau misalnya kamu masih belum apa-apa gitu, terus cuma berpenampilan doang, adalah baik. Kalau kamu tuh berpenampilan yang jadi berkat, jangan berpenampilan yang malah bikin jadi batu sandungan. Oke. Jadi kalau penampilan mah tinggal ubah kan mudah. Mhm. Tapi kalau sudah operasi, wah. Mungkin sulit. Sulit. Gitu. Iya. Sulit sama seperti episode kali ini. Oke lah kalau gitu. Udah cukup panjang ya kita bahas. Lumayan. At the end of the day kita cuma berharap kalau ya teman-teman juga bisa belajar, satu bisa menguatkan teman-teman yang lagi bergumul, atau mungkin teman-teman yang lagi bergumul bisa mendapatkan sesuatu dari sini untuk jadi berkat buat teman-teman semua. BTW, kita mau spoiler nggak tuh? yang spill kita mau Lu spill aja, silakan. Kita mau spill the chill. Jadi teman-teman jangan lupa, jangan lupa kita mau ada sedikit announcement. Kita akan ada satu segmen baru di Hello God, khususnya menampilkan beberapa pembicaraan-pembicaraan yang tidak bisa dibicarakan oleh kedua om-om di sebelah sini.
Tuh, lihat kan, ketawanya kenceng banget lagi. Tidak bisa dibicarakan oleh om-om di dua-dua sini, khususnya untuk pendeta gemuk dan juga seorang Ko Andre. Julukan lu apa sih? Gue gak tau lu ada julukan gak? Tahu dah. Gue cukup senang dengan pendeta gemuk dan jenggot soalnya. Iya, jadi kami sadar bahwa obrolan di hot ini adalah obrolan yang lebih Dalam. mature ya. Ya. Sebenarnya bukan mature juga, tapi obrolan yang lebih laki-laki kami sadar ya. iya. Lebih laki-laki, lebih sifatnya mungkin kontroversinya lebih keras gitu ya. Ya, kami sadar bahwa kami harus menjangkau lebih banyak teman-teman yang ada di sisi seberang sana. Weh, teman-teman. Bukan agama lain ya. Betul. Sisi seberang sana tuh maksudnya ada pada sisi yang lebih remaja banget, pemuda banget, Iya. cewek bahkan. Cewek Karena bahkan. kami berdua jelas Toxic masculine. Kami bukan feminin, Oh, iya. kami maskulin ya. Jadi kita akan munculin. Iya, Tunggu jadi kan, teman-teman tunggu saja. silakan ditunggu konten terbaru dari Hello God soon. Jadi teman-teman jangan lupa nanti nonton ketika notifnya muncul. Oke lah kalau gitu that's it for today's episode. Thank you banget untuk Ko Andre yang sudah concern dengan jamnya. Thank you untuk Adi di sebelah sana dan thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.